Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu ini kiranya menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Silahkan Ibu Yvonne. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 28 Juli berjudul Menghadapi Kematian dengan Keberanian Daniel. Terdapat dalam Daniel 2 ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Allah kita adalah pemberi pahala kepada semua orang yang mencari Dia. Daniel mencari Tuhan ketika dekret dikeluarkan untuk membunuh semua orang bijaksana dalam kerajaan Babel, karena mereka tidak dapat menceritakan atau menafsirkan mimpi yang telah hilang dari ingatan raja. Nebukadnezar menuntut bukan hanya tafsiran mimpi itu saja, tetapi juga hubungan mimpi itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa permintaan raja itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, dan ujian itu melampaui ujian yang pernah dituntut dari seorang manusia. Raja menjadi murka dan geram, dan bertindak seperti semua manusia yang mempunyai kekuasaan besar dan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Ia mengambil keputusan bahwa mereka masing-masing harus dibunuh. Dan oleh karena Daniel dan teman-temannya terhitung dengan orang-orang bijaksana itu, mereka pun haruslah turut memperoleh nasib yang sama. Daniel datang menghadap raja dan memohon waktu untuk membawa perkara ini ke hadapan pengadilan tinggi semesta alam, yang dari putusannya tidak akan ada naik banding lagi. Ketika permohonannya itu dikabulkan, Daniel memaparkan segenap persoalan itu di hadapan teman-temannya yang bersatu dengan dia dalam menyembah Allah yang benar. Persoalan itu dipertimbangkan dengan seksama, lalu dengan bertelut mereka bermohon agar Allah memberikan kepada mereka kuasa dan hikmat yang dengan sendirinya memberikan faedah bagi mereka di dalam keperluan mereka yang besar. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saya menegaskan kepada orang-orang muda bahwa Allah Daniel adalah Allah mereka juga. Dan kesukaran apapun yang timbul, biarlah mereka berbuat seperti yang dilakukan Daniel. Memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Allah tidak akan meninggalkan jemaatnya pada saat menghadapi bahaya yang terbesar. Ia telah menjanjikan kelepasan. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penatalanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengambil pelajaran dari pengalaman Daniel dan teman-temannya yang menghadapi ancaman hukuman mati oleh karena mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, apakah yang membuat Daniel menjadi berani pergi menghadap Raja dan memohon waktu untuk membawa perkara ini kepada pengadilan tinggi alam semesta?
Sebelum kita lihat apa yang membuat Daniel berani, renungan hari ini menyatakan bahwa Daniel bersama teman-temannya membawa perkara ini kepada Allah yang benar. Siapakah dia Allah yang benar ini? Kita baca Para Nabi dan Raja halaman 91 paragraf 2 yang berkata, Sang Raja setelah masuk kota segera tiba di istananya dan menyampaikan kepada istrinya peristiwa yang mengherankan yang terjadi pada hari itu dan kenyataan ajaib akan kuasa ilahi yang membuktikan kepada Israel bahwa Yehova adalah Allah yang benar dan Elia adalah pesuruh pilihannya. Allah yang benar itu adalah Jehova, dan Elia adalah hamba dari Allah yang benar, yaitu Jehova. Karenanya, pada zaman Elia, bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah yang benar atau Jehova, tetapi malah menyembah Baal. Siapakah Jehova ini? Kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 109 paragraf 2, yang menyatakan, ketika Juru Selamat dibaptiskan, setan turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Jelas bahwa Jehova atau Yahweh adalah Allah Bapa, dan memang Allah Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Roh Nubuat mengutip doa Yesus dan menuliskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 98 paragraf 6 yang menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Mengapa sampai kita tidak menyadari nilai pengetahuan ini? Mengapa kebenaran-kebenaran yang mulia ini tidak menyala dalam hati kita, gemetar di bibir kita, dan menembusi segenap tubuh kita? Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Tidak heran Roh Nubuat bertanya, mengapa kebenaran yang mulia ini tidak menyala dalam hati kita, gemetar di bibir kita, dan menembusi segenap tubuh kita? Sungguh amat penting untuk mengenal Bapa dan anaknya. Kembali kepada Daniel dan teman-temannya. Mereka datang menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa. Dialah Allah yang benar. Jelas sekali. Sekarang, setelah Daniel berdoa kepada Allah Bapa, bagaimana caranya Bapa menyatakan mimpi Nebukadnezar serta artinya kepada Daniel? Roh Nubuat menjawab dalam Darkness Before Dawn halaman 7 paragraf 5 yang menyatakan, Alkitab dirancang untuk menjadi panduan bagi semua orang yang ingin mengenal kehendak pencipta mereka. Allah memberikan kepada manusia kata nubuat yang pasti. Malaikat dan bahkan Kristus sendiri datang untuk memberitahukan kepada Daniel dan Yohanes hal-hal yang harus segera terjadi. Inilah pentingnya kita mengenal Bapa dan anaknya. Kita berdoa kepada Bapa dan Bapa menjawab melalui anaknya. Kristuslah yang menyatakan kepada Daniel mimpi Nebukadnezar dan arti-artinya. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal. Apa yang membuat Daniel berani untuk menghadapi kematian dengan maju menghadap raja dan minta waktu? Renungan hari ini dikutip dari artikel The Youth Instructor, November tanggal 22 tahun 1894. Mari kita baca paragraf 4 yang berkata, Daniel diilhami oleh roh Yesus Kristus, dan dia memohon agar orang-orang bijak Babel tidak dihancurkan. Para pengikut Kristus tidak memiliki sifat-sifat setan yang membuatnya menjadi satu kesenangan untuk mendukakan dan menindas makhluk-makhluk Allah. Mereka memiliki roh Tuhan mereka yang berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan atas kebenaran yang indah ini. Umat Allah yang benar tidak menyembah Trinitas. Mereka menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa, dan Bapa menjawab mereka melalui anaknya Yesus Kristus, dan Yesus hadir dalam kehidupan umatnya melalui kehadiran rohnya. Roh Yesuslah yang membuat Daniel berani untuk maju menghadap raja. Roh Yesuslah yang membuat Daniel berani menghadapi kematian.
Namun kita perlu ketahui bahwa roh Yesus yang di zaman para nabi adalah roh Yesus yang dari Yesus yang sebelum menjadi manusia. Dan roh Yesus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah roh Yesus yang dari Yesus yang telah menjadi manusia. Itulah yang Nyonya White katakan datang dengan kemanjurannya. Sebab kita manusia dan yang kita perlukan adalah penghibur yang mengerti kelemahan dan pencobaan kita sebagai manusia. Namun intinya adalah roh Yesuslah yang bekerja dalam hidup manusia, hidup umat-umat Allah yang setia kepada Allah Bapa. Renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 223 paragraf 4 yang menyatakan, Allah tidak akan meninggalkan jemaatnya pada saat menghadapi bahaya yang terbesar. Ia telah menjanjikan kelepasan. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Apakah kelepasan yang Allah Bapa janjikan? Anaknya, Yesus Kristus. Daniel menerima kelepasan dari Yesus. Demikian juga dengan teman-temannya menerima kelepasan dari dapur api oleh karena anak Allah, Yesus Kristus. Roh Nubuat menegaskan dalam From Here to Forever halaman 99 paragraf 2 yang berbunyi, dalam ketidakberdayaannya, imannya melekat pada Kristus, pelepas yang perkasa. Jelas, siapa yang saudara sembah? Siapa pelepas saudara? Pastikan, kita menyembah Allah Bapa dan Dia sediakan pelepasan bagi kita melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Inilah dasar keberanian Daniel, ini juga dasar keberanian bagi kita untuk menghadapi kematian. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah, bahwa penting bagi kami mengenal Bapa dan anaknya, serta hubungan keduanya, sebab kami harus menyembah dan berdoa kepada Allah Bapa, dan Dia akan menjawab serta menyediakannya melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Inilah pola sejak dahulu, sejak manusia jatuh dalam dosa, hingga pada nanti Yesus datang kedua kali menjemput kami. Tuhan campur tangan agar kami selalu setia kepada-Mu ya Bapa, dan memohon akan kecurahan roh anak-Mu dalam hati ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.